Kami sudah tersambung kembali melalui telepon dengan Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo. Pak Tejo, kembali kami ingin tanyakan apakah betul bahwa supir truk dalam kecelakaan maut di Balikpapan sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, terima kasih Mbak. Untuk pengemudi supir truk yang kemarin itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Kita terapkan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LAJ, itu ancaman hukumannya 6 tahun, dan junto pasal 359 KUHP dengan ancaman 5 tahun. Baik, Pak Yusuf, apa sebetulnya keterangan yang disampaikan oleh supir truk ini, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Ya, perlu saya urai di sini kembali bahwasannya kendaraan tersebut itu jalan dari Pulau Balang menuju Balikpapan Barat. Dia mulai perjalanan dari pukul 5 pagi, jadi sampai sesaat sebelum kejadian itu kondisi kendaraan baik-baik saja, remnya berfungsi dengan baik. Namun pada saat menjelang TKP itu dia sudah karena melihat di depan, ini menurut keterangan dari supir ya Mbak, jadi melihat kendaraan di depan ada antrian, dia sudah mencoba melakukan pengereman. Namun menurut dia remnya tidak berfungsi, sehingga dia melakukan upaya lain untuk mengurangi kecepatan, yaitu dengan cara menggunakan engine brake, menurunkan persneling dari gigi ke gigi rendah. Tapi karena kontur jalan yang menurun dan dia membawa beban yang berat, sehingga kendaraan tetap mundur dan menabrak kendaraan di depannya yang sedang menuju antrian di lampu merah. Baik, Pak Yusuf, artinya supir ini mengaku bahwa remblong sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan. Tapi selain dari pengakuan sopir truk ini, apakah akan dilakukan juga uji teknis terhadap kendaraannya? Apakah betul remblong? Betul Mbak, dan itu pasti akan kita lakukan. Kita akan melakukan uji teknik dari kendaraan. Kita akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, apakah fungsi pengeremannya pada saat kejadian kecelakaan itu berfungsi apa tidak. Baik, Pak Yusuf, kemudian dari informasi yang kami baca bahwa sopir truk ini mengaku kesiangan sehingga kemudian terburu-buru dan mengendarai kendaraan ini dengan speed yang cepat. Apakah betul demikian? Ya, menurut keterangan dari sang supir, dia seharusnya berangkat dari Pulau Balang itu pukul 5 pagi, pulangnya pukul 4 pagi. Tapi dia baru jalan pukul 5 pagi. Memang dia menyesali kesalahan dia, dan akhirnya dia mengambil jalan pintas melewati dalam kota. Yang seharusnya dan itu belum boleh dilewati oleh, sudah tidak boleh dilewati oleh kendaraan berat. Baik, Pak Yusuf, kemudian barang bukti yang sudah dikumpulkan sejauh ini apa aja? Kendaraan truk trontonnya dan kendaraan lain yang menjadi korban yang terlibat kecelakaan tersebut. Baik, kemudian apakah ada saksi lain yang harus diperiksa oleh pihak kepolisian mungkin dari tempat bekerja supir truk ini? Ya, kita sudah lakukan upaya pemanggilan kepada perusahaan yang memiliki kendaraan, dari pemanggilan. Kita juga sudah kita minta dipikirnya Mbak untuk memperkuat proses penyidikan. Baik, nanti kita akan tunggu proses penyelidikan, proses hukum terhadap kejadian ini. Pak Yusuf, kami ingin tanyakan juga dari informasi laporan rekan kami di Balikpapan bahwa memang simpang ini sangat rawan dan sering terjadi kecelakaan. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait ini? Ya, memang kejadian ini bukan yang pertama, sudah beberapa kali di tahun-tahun sebelumnya. Dan memang sudah dilakukan kajian tentang simpang ruas jalan tersebut dan sudah keluar peraturan wali kota. Namun karena jamnya ini perlu direvisi kembali, kita sudah berkoordinasi dengan Pak Wali Kota, bahwa nanti jamnya akan dipersempit, jadi tidak jam 6, mungkin jam 5 pagi sudah tidak boleh lewat, dan kita akan melakukan penjagaan berkoordinasi dengan stakeholder terkait di jam-jam tersebut, agar tidak terulang lagi kejadian yang sama.
Baik, jadi akan dijadikan evaluasi juga akan ada pengamanan yang lebih baik lagi ya di kawasan yang rawan ini. Terima kasih Kombes Pol Yusuf Sutejo, Kabid Humas Polda Kaltim untuk informasinya di Metro Siang.